Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Star Season 4 episode 156, yang dimana di sini Lu Feng dan teman-temannya udah nggak bisa berkutik lagi karena udah ditangkap oleh pasukan dari si Medusa ya guys ya. Kalau kalian lihat video kemarin, tapi untungnya di sini dia diselamatin sama gurunya Lu Feng yang menurut gue mirip kayak Kera Sakti ya, untuk badannya Kera, mungkin dari ras Kera ya. Kalau kalian lihat sendiri badannya yang lebih besar. Nah, Lu Feng aja kalau di antara ras-ras lain tuh Lu Feng manusia paling kecil, dan Medusa yang musuhnya itu udah paling gede di antara mereka ya. Nah, ditambah lagi si siapa tuh gurunya Lu Feng yang benar-benar badannya udah kayak Kera, buset. Ya di situ si Lu Feng dengan teman-temannya dan si Dewa Pedang Dewa Perang ya, si Dewa Perang ini udah ditemuin guys dan udah bangkit, dan ternyata dia udah dapetin kekuatan baru juga sama kayak Lu Feng, tapi nggak bisa menandingi para ranah apa ya disebutnya, domain apa gue lupa juga, master domain dari si Medusa itu ya. Nggak bisa menandingi mereka, meskipun si Lu Feng pun kekuatannya udah dapat kekuatan baru, mungkin karena ranahnya udah berbeda jauh kali ya. Ya kedepannya kalau ranah mereka ini udah naik tingkatan sama ya, atau mungkin di atas mereka, kekuatan yang mereka dapatin di klan atau di planet iblis itu bisa menandingi para master-master yang udah mau ngebantai mereka. Dan satu lagi di sini ternyata si gurunya Lu Feng ini kan dulu pernah punya murid tuh, yang gue lupa namanya siapa, pokoknya udah 1000 tahun yang lalu ya. Dan dia itu pernah ke planet iblis, dan tiba-tiba dengar kabar kalau dia itu udah gak ada ibadah, udah mati ya atau meninggal. Ternyata di balik kematiannya itu dari Medusa. Nah, yang ngebunuh itu ternyata Medusa guys. Dilihat dari cakarannya ya. Karena di dalam pertarungan pas Medusa ngebunuh itu ditemukan sebuah bukti cakaran Medusa serta tulisan-tulisan kuno dari muridnya si gurunya Lu Feng ini. Mungkin dia mau ngasih tahu nih, ternyata di dalam perusahaan virtual ya yang di galaksi itu ada mata-mata yang ngebuat yang selalu ngebunuh para para pertaruhan peringkat ya untuk ngebunuh. Nah, mungkin ada hubungannya sama klan Serangga yang menurut gua emang udah direncanakan lama ya. Klan Serangga ini udah entah itu dari klan asing, dari Serangga, pokoknya kayaknya yang emang bener-bener gak suka sama si perusahaan virtual ini guys. Jadi mereka buat mata-mata di dalamnya ya. Buktinya salah satu mata-mata itu yang mengikuti peringkat juga, yang udah dibantai ya, dibunuh sama si Medusa sendiri, yang emang sebelumnya tuh udah sekarat sih pas ngelawan Lu Feng dan temen-temennya, terus dibunuh biar mungkin menghilangkan saksi kali ya. Nah, setelah itu si Medusa ini ngebuat suatu kayak mungkin domain waktu ya, yang akhirnya dirobek ya kan. Domain waktunya sama si gurunya Lu Feng ya, diselamatin lah ya. Tadi gue kira tuh pas si Lu Feng dan temen-temennya kayak terpotong atau terbelah bagian tubuhnya itu, si Lu Feng tuh punya kekuatan kayak ngeluarin behemothnya atau klonnya sendiri. Itu mungkin klonnya, para klonnya yang memang menyamar sebagai diri dia dan temen-temennya, tapi ternyata emang gak bisa berkutik ya. Untungnya sih gak ngeluarin behemothnya ya. Tadi rencananya gue kayak wah seru nih kalau keluarin behemothnya buat lawan si Medusa, tapi kayaknya bakal kalah juga ya, mungkin karena rananya. Tapi kan kalau ranah behemoth itu udah di ranah universe, berarti udah di galaksi lah ya, atau gue bisa aja ngelawan. Tapi untungnya nggak dikeluarin, karena kalau dikeluarin bisa-bisa perusahaan virtual juga mau ngambil si behemothnya, karena kan ras tertinggi dari galaksi ya guys ya. Terus belum lagi untuk klan asing dari planet lain yang berbondong-bondong bakalan memburu si Lu Feng untuk ngedapetin tubuhnya behemoth ya. Apalagi Lu Feng itu menguasai teknik jiwa, yang jiwanya itu bisa masuk ke tubuh behemoth, jadi dia bisa muncul sebagai behemoth atau klon lainnya. Ini bakal seru, berarti kedepannya bakal ketahuan nih guys ya, kenapa si Medusa ini mengkhianati si perusahaan virtual, dan kenapa dia ngebunuh muridnya si gurunya Lu Feng. Karena emang sebelumnya ada kayak problem atau masalah ya antara Medusa sama si Kera ini.
kayaknya ada masalah, mungkin entah itu kakaknya atau saudaranya si Medusa ini yang pernah mengikuti atau menjadi muridnya si kera ini guys, ya, yang berakhir di entah itu dibunuh atau gugur dalam pertarungan. Gue juga nggak tahu karena sekilas cuma dikasih bayang-bayangan dikit doang ya. Kalau kalian lihat jelas ya, belum dikasih tahu detail ya kenapa alasannya. Nah, tapi ternyata bukan dendam itu doang ya. Berarti ada misi yang benar-benar dibawa sama dia untuk menghancurin si perusahaan virtual ini. Ya untungnya ketahuan nih. Untungnya Lu Feng sama si Dewa Perang ini kirim pesan sebanyak-banyaknya ya. Mungkin ngirim sinyal juga diam-diam ya kan, biar tahu posisinya Lu Feng di mana. Nah, mungkin mikirnya Medusa, karena Medusa kan punya kekuatan domain ruang dan waktu ya, jadi nggak akan bisa dilacak lah oleh beberapa master yang mungkin di ranahnya kira gitu guys. Nah, ternyata si kera ini bisa melacak ini orang di mana gitu letaknya guys. Nah, kedepannya pasti bakal seru nih ya, pertarungan antara Medusa melawan si kera. Tapi kalau gue lihat kemarin kayaknya ranah Medusa sama si kera ini di bawahnya deh. Medusa ini di bawahnya kera ya, kalau gue lihat. Dan para yang lain aja kayak ditunduki gitu aja dengan kekuatannya. Jadi kalau cerita dari masalah kera sama ular ini atau Medusa ini kayak cerita film Segokong. Kalau kalian pernah nonton ya film-film Segokong. Jadi Segokong tuh juga pernah disukain sama sebuah siluman. Gue gak tau, gue lupa siluman apa siluman ular ya. Kayak siluman ular juga ya, kalau nggak salah, suka sama kera. Dan terakhir si siluman ini mati juga guys, pas dia mau ngebantai, atau kalau di cerita Segokong itu kan ngebantai istana naga ya guys ya, kerajaan istana langit ya. Dia mau ngebantai istana langit, tapi berakhir dengan kematian beberapa orang-orang di sekitarnya ya, sampai dia pun dikurung di gunung apa gitu. Nah, ini sama ceritanya, mungkin hanya diperbaiki atau diperbagus, dibedain lah ya, biar gak sama ini kejadian atau problemnya itu sama si Medusa. Medusa itu ular, sedangkan guru Lu Feng ini bentuknya dalam bentuk kera. Kalau kalian lihat sendiri kayak kera sakti. Oke. Nah, mungkin nanti bakalan entah itu dibantai atau dapat hukuman dari perusahaan virtual, atau dia kabur ya, meminta bantuan kepada klien asing. Nah, mungkin cukup sampai sini ya yang bisa gue ceritain ke kalian. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, UX UI atau ilustrasi, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada cara semuanya, dan gue juga ngajarin gimana cara menghasilkan uang dari desain ya. Nah, itu kalian untuk skill kerja freelance, kerja remote, atau mau kerja di kantor atau perusahaan lain, itu seterah kalian. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.